hari ini. Puji dan syukur senantiasa kita panjatkan kehadirat Tuhan Yang Maha Esa, di mana atas kasih dan berkat-Nya lah sehingga kita semua diberikan kesempatan untuk bersama-sama berkumpul di tempat ini guna melaksanakan sosialisasi terkait pendaftaran tenaga honorer atau PPNPN Universitas Cendrawasih pada program JKN KIS Jaminan Kesehatan Nasional Kartu Indonesia Sehat BPJS Kesehatan. Ya Allah Bapa dalam kerajaan sorga, Tuhan Yesus Kristus yang kami puji dan muliakan lewat perantaraan Roh-Mu yang kudus, kami mengucap syukur atas segala kebaikan yang Tuhan boleh izinkan kami rasakan di pagi yang indah ini. Ya Bapa, saat ini kami memohon penyertaan-Mu dalam kegiatan sosialisasi terkait pendaftaran tenaga honorer atau PPNPN Universitas Cendrawasih pada program JKN KIS BPJS Kesehatan. Tuhan kiranya memberkati kegiatan di hari ini, mulai dari awal, pertengahan hingga pada akhirnya boleh berjalan seturut dengan kehendak Tuhan yang Maha Kuasa. Dan dalam proses pelaksanaannya Bapa, serta dalam proses kerjasama yang terjalin, Tuhan senantiasa menyertai dan hanya boleh berjalan seturut dengan kehendak Tuhan yang Maha Kuasa. Tuhan, hari ini juga kami berdoa untuk materi yang akan disampaikan, kiranya boleh memberkati dan mengedukasi pada kegiatan hari ini, serta pemateri Tuhan beri hikmat kemampuan yang hanya berasal dari Bapa saja. Kami mohon ampun Tuhan atas segala dosa dan kesalahan yang telah kami lakukan yang menyakiti hati Bapa. Inilah kami Tuhan, ini doa kami, ini ungkapan syukur kami. Dalam nama Tuhan Yesus kami telah berdoa. Haleluya, amin. Ya, baik Bapak Ibu, mohon izin sebelum kita masuk pada acara yang ketiga yaitu sambutan. Dengan hormat saya izin mengundang untuk dapat maju ke depan pada meja yang telah disiapkan. Yang pertama kepada Bapak Kepala Biro Administrasi Umum dan Kepegawaian Bapak Christian Hamadi SCM Hum, Kepala BPJS Kesehatan Cabang Jayapura Bapak Jamal Adrian Syeskom A3K beserta Kepala Bidang Perluasan, Pengawasan dan Pemeriksaan peserta Ibu Susan Gespers untuk dapat mengambil tempat di depan. Kita boleh berikan aplaus untuk ketiga yang saya panggil ke depan. Untuk yang pertama, sambutan akan disampaikan oleh Kepala Biro Administrasi Umum dan Kepegawaian kepada Bapak Christian Hamadi SCM Hum. Waktu dipersilahkan. Yang terhormat Bapak Jamal, Kepala Bidang, yang terhormat Ibu Susan, Kepala Bidang, yang terhormat Bapak Ibu pegawai kontrak dan PPT dan PTT di lingkungan Universitas Cendrawasih. Selamat pagi. Salam sejahtera untuk kita semua. Bapak Ibu yang dikasihi, minta maaf yang kami menyampaikan undangan ini walaupun mendadak, tapi pada prinsipnya semua untuk kebaikan kita bersama. Untuk diketahui oleh Bapak Ibu sebagai pegawai di Universitas Cendrawasih, kami mohon Bapak Ibu untuk sangat memperhatikan hal-hal yang akan disampaikan oleh narasumber. Terkait dengan hal tersebut, kita tahu bahwa jaminan kesehatan adalah jaminan yang sangat penting bagi Bapak Ibu sekalian. Karena di dalam hidup ini, siapapun dia, pejabat maupun orang kecil, pasti membutuhkan sehat. Percuma orang yang memiliki segalanya, punya duit banyak, tapi tidur di rumah sakit atau duduk di kursi roda. Kalau ditanya ke mereka, kamu mau seperti begini terus atau tidak? Pasti dia memilih tidak. Ada satu cerita, sebuah mobil di satu mall, ada anak kecil yang dia biasanya tuh smer sepatu setiap pejabat yang datang. Dia smer sepatu, dia dibayar. Dia lihat mobil-mobil mewah, dia rindu sekali. Dia aduh, saya mau mobil seperti begini boleh. Tapi kapan ya saya memiliki mobil seperti orang tersebut? Beberapa waktu lewat terus, ada seorang pengusaha yang lewat dengan mobil Mercedes-nya
sandar di mall yang bersangkutan. Terus dia tawarin, dia lihat sopirnya keluar, ada masuk ke mall, orangnya di dalam mobil itu, orangnya turunkan kaca, panggil anak kecil itu kemari, dia game dengan tangan, sini dulu. Anak kecil ini bilang, oh berarti saya dapat proyek ini smer sepatu. Dia jalan sampai dekat begini, bapak ibu tanya, bapak yang bersangkutan bilang, adik kecil, kamu mau ganti bapak gak tidak? Duduk di mobil mewah ini. Oh saya mau. Berarti tukaran dengan bapak ya. Kamu duduk di sini, bapak seperti begitu. Ketika bapak itu buka pintu, kakinya popo karena kecelakaan dengan ini. Dia bilang, kamu ganti bapak, kamu kaki popo. Baru bapak, oh langsung dia bilang, saya tidak mau. Dia tutup pintu dan dia lari. Itu artinya bahwa bapak yang orang kaya tadi, dia butuh kebebasan atau kesehatan yang dia rindu itu, yang dimiliki oleh anak-anak kecil yang bergerak bebas kemanapun dia pergi, dan dia sangat menginginkan kebebasan dan kesehatan itu. Kembali saya sampaikan kepada Bapak Ibu, tidak ada orang yang merencanakan, saya ingin ke situ saya sakit, saya ingin ke situ saya celaka, saya punya diri. Tidak ada. Semua mau sehat. Kita harus tahu bahwa kita tidak tahu kapan datangnya kesakitan itu, kapan datangnya kecelakaan itu. Kalau kita tahu bahwa oh sebentar saya menuju Waena, di ujung sana ada kecelakaan, saya mungkin telah pergi ke sana. Tapi kecelakaan itu kita tidak tahu. Bapak Ibu yang saya kasihi, bahwa hari ini dari BPJS Kesehatan datang untuk menyampaikan hal positif kepada Bapak Ibu. Saya salah satu yang telah merasakan BPJS itu ketika saya kecelakaan tahun 2014, dan BPJS membayar saya punya tanggungan di rumah sakit waktu operasi, dan setelah buka pen itu dibayar sesuai dengan kapasitas pada waktu itu. Dan ketika diklaim ditanggung. Kebetulan saya juga ikut prudensial, jadi saya tidak kasih keluar biaya satupun. Prudensial bayar sekitar 60%, terus selisihnya itu yang dibayar BPJS sesuai dengan kapasitas saya pada waktu itu, berapa tahun lalu sebelum duduk sebagai kepala biro. Dan keuntungannya dari BPJS ini, ketika kita pergi update itu waktunya terlalu lama. Salah satu kami merasakan bahwa dengan adanya BPJS, ketika kami update itu tidak sampai 15 sampai 20, tidak sampai setengah jam kami sudah pegang kartu update, kami langsung keluar. Dan itu hal-hal positif yang dirasakan. Kebetulan Bapak di sini sudah ASN, jadi itu sudah potong langsung. Sekarang disampaikan untuk Bapak Ibu sekalian, jangan lupa kita pun, setiap orang tidak mau sakit, tidak mau mengalami kecelakaan, tetapi kita tidak tahu peristiwa itu datang kapan. Dan kesempatan ini kita mengundang Bapak Ibu dengan undangan walaupun mendadak, kami mohon maaf, tetapi semua untuk kebaikan Bapak Ibu sekalian. Dan di sini nanti teman-teman dari BPJS Kesehatan akan menyampaikan dan memaparkan tentang hal-hal yang terbaik dalam kesehatan Bapak Ibu sekalian. Bagi Bapak Ibu yang belum paham atau belum mengerti, silakan bertanya. Jangan sampai keluar dari ruangan ini baru keluar sana baru bilang, "Saya tadi mau tanya ini, Bor." Jangan bicara di luar sana, tanyanya itu di sini supaya dapat kejelasan. Supaya karena ketika Bapak Ibu keluar dari sini, orang lain tanya, Bapak Ibu bisa menyampaikan dengan jelas karena Bapak Ibu telah mengikutinya. Dan kepada Bapak Ibu saya harap untuk bisa fokus dan dengar, bisa WA teman-teman lain. Tempo acara baru mulai, jadi datang sekalian bergabung untuk dengar hal-hal yang positif. Dengan memanjatkan puji dan syukur kehadirat Tuhan Yang Maha Kuasa, acara penyampaian sosialisasi JKN tahun 2022 dengan resmi kami buka. Kita berikan aplaus.
Diucapkan terima kasih kepada Bapak Christian Hamadi SCM Hum atas sampaian sambutan, juga cerita inspiratif dan sekaligus testimoni untuk BPJS Kesehatan sebagai pembuka yang sangat berkesan bagi BPJS Kesehatan mengawali kegiatan sosialisasi kita pada hari ini. Ya, baik Bapak Ibu, izin selanjutnya untuk sambutan yang kedua akan disampaikan oleh Kepala BPJS Kesehatan Cabang Jayapura kepada Bapak Jamal Adriansyah Eskom A3K. Waktu dipersilahkan. Terima kasih Mbak Nancy. Pertama-tama yang sama-sama kami hormati Bapak Kepala Biro, Pak Kris, dan seluruh jajaran dari Universitas Cendrawasih yang hadir. Yang saya hormati Bapak Ibu, seluruh pegawai di lingkungan kampus Universitas Cendrawasih, Ibu Susan, Kepala Bidang Perluasan BPJS Kesehatan Kantor Cabang Jayapura, dan teman-teman dari BPJS Kesehatan. Pertama-tama izinkan kami menyampaikan terima kasih Pak Kris dan seluruh jajaran Bapak Ibu sekalian atas kesediaan Bapak Ibu sekalian pada hari ini, memberikan kami kesempatan untuk bisa mensosialisasikan apa itu program JKN. Apa bedanya JKN KIS dengan BPJS Kesehatan? Bagaimana caranya menggunakan kartu BPJS? Karena izin Pak Kris, memang di luar sana masih banyak ini orang-orang yang berpikiran bahwa kartu BPJS dengan kartu JKN itu apa bedanya tuh? Nah, ini forumnya ini. Bagus, kesempatan yang sangat baik. Untuk itu kami menghimbau kepada Bapak Ibu untuk bisa sama-sama kita berdiskusi ya. Kita bisa saling tukar informasi, dan tentunya kami di sini dari BPJS Kesehatan Kantor Cabang Jayapura, saya dengan teman-teman pastinya kita tidak akan bisa memuaskan Bapak Ibu hari ini, karena ini baru informasi yang mungkin nanti akan kita lanjutkan dengan pemberian informasi di waktu-waktu yang selanjutnya ya. Namanya sosialisasi Bapak Ibu, itu pasti ada hal-hal yang nanti akan menjadi pertanyaan atau mungkin menjadi masukan, sehingga kami berharap kepada Bapak Ibu sekalian ini bisa dimanfaatkan kesempatan ini untuk bisa meminta atau menyampaikan kebutuhan informasi yang Bapak Ibu perlukan. Selanjutnya tentunya pastinya mungkin ada yang sudah terdaftar ini sebagai peserta BPJS Kesehatan ya. Karena peserta BPJS Kesehatan atau peserta JKN KIS ini Bapak Ibu sekalian, ini seluruh penduduk Indonesia ya. Seluruh penduduk Indonesia meliputi seluruh golongan ya, meliputi seluruh golongan. Jadi kalau boleh kami sampaikan di sini, kami di BPJS Kesehatan ini adalah badan penyelenggara yang bekerja sama dengan lintas sektor. Ya, kalau sekarang kami bekerja sama dengan pihak kampus Universitas Cendrawasih dan Bapak Ibu sekalian nanti, dan juga kami banyak bekerja sama juga dengan pihak-pihak terkait ya, baik pemerintah daerah, TNI Polri maupun pihak-pihak swasta Bapak Ibu sekalian. Sebagai informasi, kami di Papua ya, di Jayapura ini ada 2 kantor Bapak Ibu. Kalau ke kantor Kota Raja itu ada 2 lantai. Ini sebagai informasi awal saja. Kalau di lantai 2 itu kantor wilayah atau kantor provinsi yang biasa kita kenal. Jadi itu membawahi 6 kantor cabang di Papua dan Papua Barat ya. Nah, 6 kantor cabang itu salah satunya kami, kantor cabang Jayapura. Jadi saya ini memiliki wilayah kerja 9 kabupaten kota ya, mulai dari Kota Jayapura, Kabupaten Jayapura, Kerom, Sarmi, Timika, Puncak Jaya, Pegunungan Bintang, Mamberamo Raya, dan itu. Jadi sekitar 9 tambah 1 kemarin provinsi. Ya, di semua kabupaten kota itu ada kantornya, ada struktur kami di sana gitu. Ya, jadi dari 29 kabupaten kota ini ada petugas-petugas kami yang merupakan komitmen dari BPJS Kesehatan
untuk bisa memberikan pelayanan dalam program Jaminan Kesehatan Nasional Kartu Indonesia Sehat. Selanjutnya kami juga berharap masukan tentunya yang positif ya, yang bisa kita sama-sama berikan untuk bisa sama-sama meningkatkan program ini, Bapak Ibu sekalian. Salah satu yang sedang kami lakukan adalah meningkatkan digitalisasi. Ya, digitalisasi nanti Ibu Susan sebagai kepala bidang akan menyampaikan sosialisasi ya. Nanti mungkin sebagai pengantar saja, saat ini di BPJS Kesehatan itu sudah bisa berobat menggunakan kartu digital. Jadi tidak perlu lagi menggunakan kartu fisik, Bapak Ibu sekalian, ya. Dan ini Bapak Ibu bisa download melalui aplikasi Mobile JKN yang bisa di-download gratis, ya. Dan salah satu kelebihannya yang saya juga sering gunakan itu adalah selain kartu digital itu satu keluarga ada di dalam handphone nanti. Ya, jadi tidak perlu menggunakan jaringan, Bapak Ibu cukup install saja, kemudian nanti capture screen. Nah, kartu digital itu yang Bapak Ibu simpan di galeri nanti untuk digunakan berobat, gitu. Ya, manfaat utamanya pada saat Bapak Ibu memiliki anak yang misalnya sekolah di luar, itu pada saat pindah dari dokter di sini ke dokter di misalnya di Jogja, itu tidak perlu cetak kartu. Cukup Bapak Ibu proses mutasi atau rubah data lewat aplikasi tadi. Nanti datanya langsung berubah dan disesuaikan di sistem yang tadi sudah saya sampaikan. Ya, salah satu yang cukup favorit adalah konsultasi dokter secara digital, Bapak Ibu sekalian. Nah, itu juga sudah bisa dilakukan dan masih banyak benefit-benefit yang Bapak Ibu bisa manfaatkan di layanan digital kami, Bapak Ibu sekalian. Mungkin ini sebagai pengantar dari kami. Sekali lagi terima kasih banyak Pak Kris dan jajaran dari Universitas Cendrawasih, Bapak Ibu sekalian. Mudah-mudahan apa yang nanti kita laksanakan pada pagi hari menjelang siang hari ini bisa membawa manfaat buat Bapak Ibu sekalian dan orang-orang di sampingnya. Mungkin ini dari kami, kurang lebihnya mohon maaf, terima kasih. Kami akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, salam sejahtera, salam sehat buat kita semua. Terima kasih. Kita berikan aplaus kepada Bapak Jamal Adriansyah, Eskom A3K untuk sambutan awal dan sedikit penyampaian tentang BPJS Kesehatan dan program JKN KIS mengawali kegiatan pada hari ini. Ya, mungkin izin Bapak Ibu sebelum kita mulai dengan paparan materi, saya mempersilahkan supaya dapat menyaksikan juga materi yang disampaikan kepada Bapak Kepala Biro beserta Kepala BPJS Kesehatan untuk dapat kembali ke tempat yang telah disediakan. Dan mohon izin untuk paparan materi pada hari ini akan disampaikan langsung oleh Kepala Bidang Perluasan Pengawasan dan Pemeriksaan Peserta kepada Ibu Susan Gaspers. Waktu dipersilahkan. Baik, terima kasih kepada Mbak Nesi. Mohon bantuan multimedia untuk slide. Baik Bapak Ibu, kita akan mulai sosialisasi pada hari ini. Tetapi informasi awal yang saya perlu sampaikan bahwa Bapak Ibu sebagai tenaga kontrak dalam struktur vertikal itu 4% sudah ditanggung oleh Kementerian Keuangan atau dari pusat. Jadi tinggal 1% saja yang Bapak Ibu tanggung, artinya dipotong dari upah. Maka kepesertaan yang akan ikut adalah pekerja, suami dan atau istri sah, dan 3 orang anak sah atau adopsi dengan melampirkan surat dari pengadilan. Ini informasi awal kenapa sampai sosialisasi ini kita lakukan. Karena sudah ada 4% yang ditanggung oleh pemerintah pusat, sedangkan Bapak Ibu hanya 1% dari upah, gitu ya. Baik, ini dasar hukum kepesertaan dan kanal layanan yang akan kami sampaikan. Pertama adalah dasar hukum. Izin saya ke depan sedikit terkait dengan dasar hukum regulasi BPJS Kesehatan ada dalam Perpres nomor 4 tahun 2020 tentang jaminan kesehatan. Di sini ada di poin ke H. Bapak Ibu ada di poin ke H adalah pekerja atau pegawai yang tidak termasuk pada huruf A sampai dengan huruf G yang menerima gaji atau upah.
Jadi pada saat Bapak Ibu bekerja dan menerima upah, maka wajib didaftarkan jaminan kesehatannya kepada BPJS Kesehatan. Di pasal 30 Perpres nomor 64 tahun 2020, di situ dibayarkan oleh pemerintah 4%, 1% dibayarkan oleh peserta. Pada saat dia APBD dijamin oleh pemerintah daerah 4%-nya. Tetapi pada saat dia vertikal atau pusat, maka 4%-nya ditanggung oleh pemerintah pusat melalui Kementerian Keuangan. Bapak Ibu ada dalam situ. Dengan batas paling tinggi gaji atau upah adalah 12 juta. Pada saat Bapak Ibu upahnya lebih dari 12 juta, 5% atau 4 dan 1% tersebut dihitung hanya dari 12 juta tadi. Untuk batas bawah menggunakan UMP atau UMK di suatu daerah. Untuk Provinsi Papua atau Kota Jayapura menggunakan UMP 3,5 juta sekian. Maka 1% dari UMP adalah 35.000 dari UMP di sini Bapak Ibu ya. 3.516.932. Yang tadi saya sampaikan 35.000 tadi mengcover 5 orang. Mendapat jatah kelas 2. Kalau dari segmen mandiri atau pembayaran pribadi, mungkin ada yang sudah terdaftar secara pribadi, itu satu orangnya 100.000. Bapak Ibu bandingkan melalui PPNPN tenaga kontrak hanya 35.000 5 orang. Kalau mandiri 100.000 satu orang dan wajib didaftarkan satu kakak. Kakak itu keluarga inti. Kalau bapak atau pekerja dengan suami istri dan satu orang anak saja itu 300.000 satu bulan. Satu bulan menunggak nonaktif kartunya, tidak bisa mendapatkan pelayanan di fasilitas tingkat pertama maupun lanjutan rumah sakit. Jadi ini adalah keuntungan hak dari pekerja. Berikut kami sampaikan tentang sistem jaminan nasional, Badan Penyelenggaraan Jaminan Sosial. Di sini ada 5 badan yang punya poksi atau tupoksi masing-masing, porsinya sendiri-sendiri. Di sini ada BPJS Kesehatan. BPJS Kesehatan mengelola jaminan kesehatan seluruh masyarakat yang berKTP Indonesia Raya, kecuali PNJ kami tidak tanggung. Bapak Ibu, di sini ada dasar undang-undangnya. Bapak Ibu bisa baca. Yang kedua adalah BPJS Ketenagakerjaan. BPJS Ketenagakerjaan ini sudah didaftarkan oleh Universitas Cendrawasih khususnya untuk tenaga kontrak di bulan November tahun 2021. Tapi BPJS Ketenagakerjaan ini dia hanya yang saya tahu hanya mengcover untuk kematian atau kecelakaan kerja saja. Bapak Ibu jika sakit dalam waktu kerja maka dijamin oleh BPJS Ketenagakerjaan. Misalkan Bapak Ibu jalan dari rumah menuju kantor dengan rute yang sama, terjadi kecelakaan maka itu ditanggung oleh BPJS Ketenagakerjaan. Kalau Bapak Ibu kerja di perusahaan yang berpotensi mungkin jarinya kepotong atau tangannya atau jatuh, nah itu pada saat itu maka di-cover oleh BPJS Ketenagakerjaan. Tapi kalau Bapak Ibu itu sakit misalkan melahirkan ya, seksio sesar, malaria, tipes, batuk flu itu dijamin oleh BPJS Kesehatan. Jadi pada saat Bapak Ibu tidak mempunyai jaminan ini, contoh malaria saja. Kita sakit malaria rawat inap di kelas 3 lah, taruhlah kelas 3. Itu 1 sampai 3 hari itu bisa mengeluarkan biaya 3 sampai 5 juta satu orang. Bagaimana dengan Bapak Ibu yang hanya kontrak, minta maaf, hanya upahnya terbatas. Inilah pemerintah hadir lewat jaminan kesehatan nasional ini untuk membantu seluruh masyarakat. Sehingga pekerja, suami istri dan anak-anak bisa tertolong dengan iuran yang sangat kecil tadi yang saya sampaikan, 35.000, mendapatkan fasilitas kelas 2. Ada di sini PT Taspen. PT Taspen ini menjamin PNS. Mungkin kayak Bapak Kepala Biro pada saat sedang perjalanan dinas ya, perjalanan dinas terus sakit, itu yang menjamin itu adalah Taspen, PT Taspen. Jadi sakit akibat kecelakaan kerja. Sakit akibat kecelakaan kerja oleh PNS dijamin oleh Taspen. Bukan BPJS Kesehatan, bukan BPJS Ketenagakerjaan. Misalkan perjalanan dinas ke Jakarta tiba-tiba sakit,
harus dilarikan ke UGD. Yang jamin itu PT Taspen, bukan BPJS Kesehatan. Yang berikutnya adalah Asabri untuk TNI Polri. Di sini juga ada Jasara Harja. Pada saat Bapak Ibu sakit akibat kecelakaan lalu lintas satu arah, maka BPJS Kesehatan akan mengcover jika melampirkan surat laporan kepolisian. 3 kali 24 jam Bapak harus melapor ke pos polisi terdekat. Atau kecelakaan dua arah, motor sama motor atau motor sama mobil, BPJS Kesehatan mengcover setelah Jasara Harja mengcover di atas 20 juta. Maka bagiannya adalah BPJS Kesehatan jika Bapak Ibu mempunyai kartu BPJS Kesehatan atau kartu JKN-KIS aktif. Aktif ya Bapak Ibu, ada tanda petiknya aktif. Maka di atas 20 juta BPJS Kesehatan yang mengcover. Oke, Bapak Ibu, di sini kami kasih simulasi atau biaya yang Anda butuhkan jika Bapak Ibu sakit kanker. Contoh Bapak Ibu terdiagnosa kanker, maka diagnosa awal kurang lebih 10 juta. Bapak Ibu bayangkan dengan iuran 35.000 tadi, semua diagnosa dengan indikasi medis BPJS cover. Pada saat operasi kanker tadi, itu membutuhkan biaya 25 juta sampai 30 juta. Masih operasi. Setelah itu, lakukan kemoterapi, kurang lebih 2 juta sampai 6 juta, rata-rata 6 kali tindakan. Itu BPJS cover, sesuai dengan prosedur yang berlaku. Bapak Ibu, di setiap rumah sakit yang bekerja sama dengan BPJS Kesehatan, ada petugas BPJS Kesehatan atau loket BPJS Kesehatan. Bapak Ibu jika sakit, tolong cari loket tersebut. Di situ Bapak Ibu akan mendapatkan informasi dan bantuan. Nah, contoh kita operasi jantung. Untuk bypass, katup jantung itu mulai dari 40 juta. Untuk biaya pada anak dengan cacat bawaan mulai dari 200 juta. Ini BPJS cover. Bapak Ibu, dan terakhir ginjal, ini diagnosa ginjal bisa sampai 150 juta. Semua BPJS cover dengan iuran yang tadi Bapak Ibu saya sampaikan di awal. Berapa yang Bapak Ibu kumpulkan? Iuran tertinggi untuk peserta mandiri kelas 1 adalah 150.000 per jiwa. Per jiwa 150.000 untuk kelas 1. Jika dikumpulkan dalam 20 tahun, dia hanya terkumpul 36 juta. Bapak Ibu bayangkan simulasi tadi, cancer lebih dari 25 juta sampai 30 juta belum kemoterapi. Lalu operasi jantung 200 juta, gagal ginjal 150 juta. Bapak Ibu punya duit yang terkumpul hanya 36 juta untuk kelas 1. Bapak Ibu coba berhitung 35.000 kali berapa puluh tahun baru bisa terkumpul biaya-biaya sebesar ini. Disinilah negara hadir untuk masyarakatnya. Ini adalah testimoni artis-artis yang sudah menggunakan jaminan kesehatan nasional. Ada yang sudah almarhum di sini dengan kasus yang berbiaya besar, kanker, ginjal dan sebagainya. Ini adalah testimoni dari di Papua. Di Papua ini adalah ibu dengan diagnosa cuci darah, yang dia harus cuci darah dalam 1 minggu itu dia harus cuci darah 1 sampai 2 kali. 1 kali cuci darah di sini 1 sampai 2 juta. Itu dia harus rutin. Kalau tidak cuci darah bisa berakibat buruk buat dia. Yang berikutnya adalah ini ibu di Puncak Jaya. Orang Papua sudah punya jaminan kesehatan dijamin oleh pemerintah daerahnya. Ini adalah bagaimana cara menggunakan kartu tersebut. Bapak Ibu terdaftar, tapi Bapak Ibu bagaimana cara menggunakan? Pada saat Bapak Ibu terdaftar di satu fasilitas kesehatan, Bapak Ibu tolong perhatikan nanti, kalau sudah punya kartu Indonesia Sehat, di paling bawah itu ada Vaskes tingkat pertama. Di sini biasa terjadi kesalahpahaman pengertian. Mereka berpikir Vaskes tingkat pertama ini adalah fasilitas kelas 1, kelas pertama. Tidak. Fasilitas tingkat pertama itu istilah dari puskesmas atau klinik atau dokter praktek perorangan yang bekerja sama dengan BPJS Kesehatan. Kalau Vaskes tingkat kedua adalah rumah sakit. Jadi pada saat Bapak Ibu sakit, dalam keadaan darurat, Bapak Ibu bisa langsung ke rumah sakit lewat pintu UGD. Yang bisa menentukan diagnosa darurat adalah dokter.
bukan BPJS Kesehatan. Jadi BPJS Kesehatan ini cuma lembaga jaminan, kami penjamin, kami tidak bisa mendiagnosa seseorang. Kami membayar berdasarkan diagnosa dokter. Kadang marah-marah di UGD, ini sudah mau semaput ini. Kenapa saya punya anak misalkan dibiarkan begitu saja, yang lain didahulukan. Bapak Ibu coba perhatikan di UGD, pada saat Bapak Ibu masuk, perawat-perawat itu akan sibuk dengan orang yang mungkin sedang kecelakaan lalu lintas dibandingkan Bapak Ibu yang datang misalkan ya menggigil. Nah, diagnosa menggigil tahu-tahu cek di lab ternyata tidak ada diagnosa, tidak ditemukan diagnosa, mungkin ada peradangan saja. Nah, diagnosa seperti itu bisa dijamin atau bisa dilakukan tindakan di fasilitas tingkat pertama. Nah, di Jayapura ini puskesmas sudah ada yang 24 jam. Jadi ada petugas yang standby 24 jam. Lalu, pada saat Bapak Ibu sudah dijamin oleh BPJS Kesehatan di UGD, jika sakitnya akan dirawat inap, maka akan dirawat inap. Jika tidak, akan dikasih obat dan pulang. Nanti kontrol ya, 3 hari atau 5 hari setelah obat habis. Itu biasa diedukasi oleh perawat atau dokter. Bagaimana dengan sakit yang tidak darurat? Maka Bapak Ibu harus mengunjungi fasilitas tingkat pertama yang ada di kartu tadi. Berobat di situ. Kalau memang harus dirujuk dalam konteks mungkin harus pemeriksaan lengkap, cek darah lengkap, lab, foto toraks dan sebagainya, maka akan dirujuk ke rumah sakit. Nah, di situ akan terjadi pelayanan dan jika sudah dikasih obat pulang dan bisa kontrol setelah ada surat kontrol dari dokter. Di situ tertuang dalam Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 1 Tahun 2012 tentang Sistem Rujukan Pelayanan Perorangan. Ini adalah kepesertaan. Bapak Ibu dari multimedia mohon bantuan untuk next. Agak susah next. Baik, Bapak Ibu di sini ada istilah PPU. PPU adalah pekerja penerima upah. Bapak Ibulah yang disebut dengan PPU tersebut. Pekerja penerima upah. Ada 4%, ada 1%, batas atas 12 juta yang tadi sudah sempat saya sampaikan. Besaran tersebut adalah dari gaji pokok, tunjangan keluarga, tunjangan jabatan, atau tunjangan umum, tunjangan profesi, dan tunjangan kinerja atau tambahan penghasilan, dan upah bagi pekerja formal. Ini semuanya dihitung dengan take home pay untuk 1% dan 4%-nya untuk PNS. Bapak Ibu ingat, sekali lagi saya jelaskan bahwa untuk tenaga honorer kami menghitung atau nasional menghitung menggunakan UMP atau UMK. Misalkan upah Bapak Ibu di bawah UMK atau UMP tadi, tetap perhitungan 1% dan 4%-nya menggunakan UMP atau UMK tadi. Next. Bapak Ibu, ini adalah simulasi perhitungan tenaga honorer. Bapak Ibu, kami menggunakan perhitungan UMP karena memang di Kota Jayapura masih menggunakan UMP Rp3.561.932. Di sini kami kasih catatan 4% ditanggung oleh pusat, 1% ditanggung oleh pekerja. Jadi total yang dipotong 1%-nya hanya Rp35.619.000 untuk mendapatkan fasilitas kelas 2. Kelas 2 itu dalam satu ruangan ada 4 tempat tidur. Lalu untuk tanggungannya adalah suami istri dan 3 orang anak. Sah dengan batas usia. Untuk anak ada tanda kutip batas usia. Anak ini berusia 21 tahun jika tidak kuliah, 25 tahun jika kuliah dengan melaporkan surat aktif kuliah setiap tahunnya. Takutnya biasa ada putus di tengah jalan, 25 tahun. Di sini ada simulasi pendaftaran mandiri yang tadi saya sampaikan. Ada 150, 135. Ini ada simulasi untuk 1 orang jika 150 sebesar sekian. Bapak Ibu, di sini saya mau sampaikan bahwa untuk anak ini bisa melampirkan surat adopsi dari pengadilan jika ada anak angkat. Untuk istri atau suami cukup 1, tidak bisa 2. Kalau 02 misalkan bisa ditanggung sebagai peserta mandiri di sini. Bapak Ibu sengaja kita terlalu tegang kayaknya jadi sedikit bercanda. Baik, Bapak Ibu, next. Ini adalah simulasi iuran PP. Di sini kami tulis PPNPN, pegawai pemerintah non ASN.
ini adalah 1% dalam 1% dalam 6 bulan iuran yang Bapak Ibu kumpulkan adalah 213.716 per jiwa. Ini ada kami simulasi sampai 10.000 jiwa. Di sini memang kami sedang menyasar seperti di Unhas, di Universitas Hasanuddin itu dia mengcover mahasiswanya. Jadi mahasiswa yang datang mendaftar diwajibkan mendaftarkan BPJS Kesehatan. Kalau anak itu adalah PNS atau orang tuanya PNS atau pekerja badan usaha dan kartunya aktif, maka tidak diwajibkan membayar iuran JKN KIS tersebut. Ini simulasinya. Di Unhas itu dia mengcover 24.000 mahasiswa di luar yang pegawai negeri, orang tuanya pegawai negeri dan badan usaha. Jadi dia sekolah, misalkan rantau, orang tuanya tidak dengan mereka, tapi jaminan kesehatannya sudah ada. Pada waktu dia sakit, dia tinggal berobat. Jika sakit di kampus, kampus tahu dia punya jaminan kesehatan ada. Itulah yang sedang kami sasar untuk universitas di Papua dan Papua Barat, yang kami sudah melakukan diskusi dengan YAPIS. Ada kemungkinan YAPIS terdaftar. Kami berharap penuh untuk Universitas Cendrawasih juga bisa mendaftarkan mahasiswanya dengan simulasi seperti ini. Bapak Ibu, sekali lagi kami sampaikan bahwa per 1 Juli 2020 iurannya naik. 150 kelas 1, 100.000 kelas 2, 42.000 kelas 3 dengan subsidi pemerintah. Jadi kalau Bapak Ibu yang daftar mandiri sini saya cuma bayar 35.000. Benar, karena iuran yang BPJS terima dalam 42.000, 35.000 dari peserta, 7.000 dari pemerintah. 7.000 itu dibagi 2 juga. 4.200 dari pusat, 2.800 dari daerah. Jadi pemerintah daerah juga subsidi iuran oleh peserta mandiri yang didaftarkan pribadi. Nah, di sini saya mau sampaikan jika dari Bapak Ibu ini ada yang mendaftar secara pribadi, kami akan verifikasi datanya. Karena memang dari Uncen sudah kewajiban ya, karena 4% Kementerian Keuangan sudah tanyakan ke BPJS. Universitas Cendrawasih berapa sih yang sudah didaftarkan 1%? Berapa yang Universitas Cendrawasih sudah didaftarkan? Kami mau potong, kami mau setor ke BPJS untuk 4%-nya. Tapi kami tidak bisa memberikan data itu, 1%-nya belum didaftarkan. Itu menjadi catatan pemeriksa. Seperti itu, sehingga sosialisasi ini terjadi. Nah, pada saat Bapak Ibu sudah mendaftar secara pribadi dan ada tunggakan, di sini kami kasih catatan ada tunggakan, maka tunggakan itu harus dilunasi terlebih dahulu. Baru bisa didaftarkan ke segmen PPNPN didaftarkan oleh Universitas Cendrawasih ini. Jika ada tunggakan, kami tidak bisa alihkan, sistem akan terkunci. Ada tunggakan sebesar sekian, itu harus dilunasi. Nah, sekarang ini di BPJS Kesehatan ada program cicilan untuk peserta mandiri yang menunggak tadi. Namanya rehab. Jadi secara mencicil sepanjang 12 bulan bisa dibayarkan. Setelah lunas baru akan dialihkan ke Universitas Cendrawasih dalam segmen PPNPN tersebut. Begitu Bapak Ibu. Jadi mungkin dengan hormat ke Pak Kepala Biro, jika setelah sosialisasi ini kami bisa diberikan data PPNPN ini, maka kami akan verifikasi. Kami akan verifikasi dalam 1-2 hari ke depan kami kembalikan. Di situ akan terlihat berapa sih PPNPN ini yang sudah pernah mendaftar sebagai peserta mandiri, dan minta maaf jika ada tunggakan kami akan terahkan tunggakan tersebut. Akan dilunasi dulu baru bisa kita alihkan. Berapa sih tenaga PPNPN ini yang didaftarkan oleh pemerintah daerah? Ada bantuan dari pemerintah daerah maupun pemerintah pusat yang biasa disebut kartu KIS, itu kartu KIS dulu Jamkesmas. Sekarang sudah KIS semua disebut kartu KIS. Itu berapa? Kenapa kami harus alihkan Bapak Ibu dari tanggungan pemerintah daerah? Karena hak Bapak Ibu tuh kelas 2, bukan kelas 3. Jadi kalau pemerintah daerah menanggung daerah maupun pusat, itu jatahnya kelas 3. Padahal hak Bapak Ibu adalah kelas 2 dengan potongan gaji 35.000 tadi. 35.000 pun dibiayai oleh pemerintah daerah dan pusat itu ke kami. Dengan subsidi tadi saya bilang ada 7.000 subsidi. Jadi
Sebagai pekerja, Bapak Ibu punya posisinya ada kelas 2. Ya tadi, pada waktu Bapak Ibu sakit, tidak rame-rame di satu bansal. Tapi biasa dong bilang, apa-apa, biar pulang banyak keluarga, begitu kakak. Jadi ini bercanda. Jadi pada saat Bapak Ibu punya hak kelas 2, Bapak Ibu bisa naik hanya 1 tingkat, ke kelas 1. Bapak Ibu tidak bisa naik ke VIP. Pada saat Bapak Ibu ingin dirawat di VIP, maka jatah Bapak Ibu jadi pasien umum. Jatah BPJS di-cut. Artinya tidak bisa, hak cuma bisa naik kelas 1 tingkat. Sebaliknya kelas 3. Pemerintah daerah atau pemerintah pusat menjamin Bapak Ibu tidak bisa naik ke kelas 2, 1 tingkat pun tidak bisa. Pada saat Bapak Ibu mau naik kelas 2, maka tanggungan pemerintah ditarik dari Bapak Ibu. Bapak Ibu dianggap mampu. Karena untuk jaminan pemerintah pusat maupun daerah diperuntukkan untuk masyarakat yang prasejahtera, yang berkenan tidur atau dirawat inap di kelas 3. Next. Ini adalah simulasi yang tadi sudah sempat saya paparkan terkait pendaftaran kolektif dari mahasiswa. Next. Ini adalah pendaftaran suami istri bekerja. Di sini yang perlu kami sampaikan juga, pada saat Bapak Ibu bekerja dua orang, suami istri. Suaminya PNS, istrinya PPNPN, tenaga kontrak. Otomatis kan istri ini sudah dijamin oleh suaminya. Kasusnya sekarang belum terdaftar sebagai, atau Uncen belum mendaftarkan tenaga kontraknya. Tapi secara regulasi, dalam hal pasangan suami istri yang masing-masing merupakan pekerja, maka keduanya wajib didaftarkan sebagai peserta pekerja penerima upah oleh masing-masing pemberi kerja dan pembayaran iuran. Suami atau istri dan anak dari peserta pekerja penerima upah sebagaimana dimaksud pada ayat 1 berhak memilih kelas perawatan tertinggi. Contoh, Bapak Ibu punya suami PNS mendapatkan jatah kelas 1 karena mungkin golongan 3 atau golongan 4. Bapak Ibu sebagai PPNPN terdaftar mendapatkan jatah kelas 2. Maka data Bapak Ibu akan kami sinkronkan di aplikasi BPJS Kesehatan atau kami kawinkan di aplikasi kami. Pada saat si ibu sakit, seorang tenaga kontrak ini sakit, dia akan dirawat mendapatkan hak suaminya, jatah hak suaminya kelas 1. Begitu. Kenapa ada pertanyaan, kenapa saya harus daftar lagi? Kan suami saya punya upah sudah dipotong. Biasa begitu pertanyaan dari peserta. Mau kami jelaskan bahwa upah Bapak Ibu, upah yang dipotong itu bukan per individu. 35.000 tadi bukan untuk Bapak, terus 35.000 istri, 35.000 anak, tidak. 35.000 untuk 5 orang. Sama halnya dengan PNS. Misal upahnya 4 juta, take home pay-nya 4 juta. 1%-nya adalah 40.000. Maka 40.000 ditambah 35.000 itu cuma 75.000. 75.000 ini sudah meng-cover 5 orang. Artinya karena diregulasi menyampaikan wajib, maka wajib harus didaftarkan. Karena kalau tidak didaftarkan, pemberi kerjanya akan dikenakan sanksi. Sanksi ada hukum, ada regulasinya, sanksi perdata. Seperti itu Bapak Ibu. Lanjut. Ini karena layanan yang bisa Bapak Ibu akses pada saat Bapak Ibu mungkin mau mendaftarkan atau memberikan keluhan. Ini bisa di kantor cabang terdekat. Setiap kabupaten kota ada perwakilan kantor BPJS Kesehatan dan di situ ada struktur, ada kepala kabupaten, ada administrasi kepesertaan dan lain-lain. Atau bisa menghubungi BPJS Kesehatan Care Center 165, ini 24 jam. Lalu aplikasi mobile JKN atau website BPJS Kesehatan. Berikutnya adalah petugas penanganan keluhan rumah sakit. Ada setiap rumah sakit yang bekerja sama ada PIPP-nya, petugas penanganan keluhannya, dengan aplikasi lapor yang terhubung dengan Kepresidenan Indonesia, Republik Indonesia. Jadi di sini kami sistemnya terbuka. Silakan Bapak Ibu mengakses jika ada keluhan, jika ada pertanyaan-pertanyaan bisa menghubungi nomor-nomor ini atau ke kantor BPJS Kesehatan. Informasi untuk kantor BPJS Kesehatan itu cuma beroperasional dari hari Senin sampai hari Jumat, dari jam 8 pagi sampai jam 3 sore. Untuk hari Sabtu, kantor kami libur.
Oke, ini adalah aplikasi melalui WhatsApp. Jadi bisa juga melalui WhatsApp, namanya aplikasi Pandawa. Jadi Bapak Ibu bisa men-save nomor handphone ini 0811 8165 165. Di sini Bapak Ibu bisa mendapatkan bantuan terkait dengan pendaftaran baru, penambahan anggota keluarga, pengaktifan kembali status kepesertaan, pindah jenis kepesertaan, perubahan atau perbaikan data, ubah fasilitas kesehatan, pengurangan anggota keluarga, dan perubahan kelas rawat bagi peserta yang belum membayar iuran pertama. Di sini bisa Bapak Ibu melalui genggaman ya, melalui handphone saja bisa mengakses layanan-layanan ini. Berikutnya adalah tata cara download aplikasi JKN Mobile. Ini yang selalu kami sosialisasikan karena di sini fitur-fiturnya banyak sekali yang bisa menolong Bapak Ibu. Di sini yang ada fitur kartu JKN KIS digital yang tadi Bapak Kepala sampaikan. Pada saat Bapak Ibu sudah mendownload ini, screenshot aplikasinya, ada kartu KIS digitalnya disimpan di memori atau galeri. Pada waktu sakit bisa menunjukkan. Kami juga sudah launching per bulan Mei identitas dengan KTP. Jadi pada saat Bapak Ibu berobat kasih tunjuk KTP, kartu JKN KIS-nya bisa muncul di aplikasi Vklaim di rumah sakit atau puskesmas di aplikasi Piker. Ini adalah back. Bisa dibantu. Slide nomor 3 dari terakhir. Teman-teman, ya, ini aplikasi Rehab yang tadi saya sampaikan, aplikasi cicilan. Aplikasi cicilan ini pembayaran bertahap harus dilaporkan ke kantor. Jadi pada saat Bapak Ibu mau ikut program ini harus membawa handphone yang ada Android-nya. Kalau memang terada pulsa data, tidak apa-apa, di kantor kami punya WiFi. Nanti kami bantu menginstal dan lewat aplikasi JKN Mobile tadi, baru bisa terhitung cicilan berapa rupiah per bulan untuk berapa bulan yang Bapak Ibu sanggupi. Jadi memang tidak secara manual tapi secara digital lewat handphone Bapak Ibu. Seperti itu. Next. Ini adalah daftar rumah sakit wilayah kerja BPJS Kesehatan cabang Jayapura dan petugas keluhan, penanganan keluhannya. Bapak Ibu bisa memfoto, men-save nomor-nomor telepon ini sehingga pada saat terjadi mungkin ada komplain atau pertanyaan di rumah sakit bisa menghubungi petugas-petugas ini yang standby 1x24 jam untuk melayani peserta BPJS Kesehatan. Materi ini akan kami copy, akan kami berikan kepada Ibu Nurtati. Next. Bapak Ibu, ini slide terakhir untuk sosialisasi pada siang hari ini. Ini adalah benefit tambahan yang Bapak Ibu bisa nikmati di luar pelayanan kesehatan. Jadi BPJS Kesehatan ini untuk informasi kami tidak membayar sepeser pun untuk brand-brand yang ada di depan layar ini. Jadi kami ini bernegosiasi dengan kami menjadi promosi buat teman-teman di Swissbell, di Horizon. Di sini ada di kota Timika, wilayah kerja kami tadi 9 kabupaten kota yang tadi. Di sini ada Swissbell. Jika Bapak Ibu bermalam di Swissbell, tunjukkan kartu KIS yang aktif tentunya, maka Bapak Ibu bisa menikmati diskon 15-30%. Lalu di Horizon ini kayaknya Horizon di kota Jayapura, At Home, Grand Tembaga ini ada di Timika, ada rumah makan juga cabai hijau di Timika. Kalau yang ini di Timika semua, Jesse Wong ini adalah baju yang bertemakan kerohanian, Brit Lunar, Eger ini di Timika, Pakapura dan Ray. Ini semua di Timika, yang di atas adalah di Jayapura. Di sini ada Laundry 87. Mungkin kalau lewat-lewat ada terlihat Laundry 87. Dia punya cabang ada 5 titik. Kalau saya tidak salah ada di AB, ada di Kota Raja. Ini mendapatkan diskon 10% jika Bapak Ibu masukkan laundry Bapak Ibu sekalian. Di Gramedia juga ada 10% jika membeli buku untuk konsumsi keluarga. Mungkin
Demikian yang bisa kami sampaikan terkait Jaminan Kesehatan Nasional Kartu Indonesia Sehat. Semoga bisa bermanfaat dan kami berharap kita semua dalam lindungan Tuhan memberikan kesehatan yang baik buat kami atau Bapak Ibu sekalian beserta keluarga. Terima kasih, selamat siang, kami tutup, kami kembalikan ke pembawa acara. Iya, kita berikan aplaus untuk Ibu Susan. Terima kasih atas materi yang disampaikan, luar biasa. Pasti ada banyak sekali informasi baru yang mungkin belakangan ini kita dengar cuman katanya. Tapi sekarang sudah dapat penjelasan langsung dari BPJS Kesehatan. Dan Bapak Ibu, kita akan buka sesi tanya jawab. Boleh diberikan pertanyaan, nanti akan dibantu dijawab langsung oleh Kepala Bidang kami dan juga Kepala Cabang. Untuk itu mungkin saya izin Bapak mengundang ke depan untuk dapat kita mulai dengan sesi diskusi. Boleh tanya sebanyak-banyaknya, boleh diberikan pertanyaan-pertanyaan yang sekiranya mungkin dari materi yang telah disampaikan atau mungkin selama ini mungkin ada yang ditemui di lapangan, boleh ditanya. Mungkin untuk sesi pertama kita buka untuk 3 penanya. Nanti mungkin izin teman-teman boleh dibantu mic-nya kah untuk penanya. Untuk 3 penanya pertama boleh Bapak yang di sana, silakan Bapak, nanti boleh disebutkan nama dan mungkin instansinya ya. Oh ya, di sini juga Ibu. Baik, kita sudah ketemu 3 penanya. Luar biasa ini. Izin sebelum Bapak bertanya, untuk 3 penanya pertama kami ada cenderamata dari BPJS Kesehatan. Luar biasa. Kepada Mas Irfan, mohon dibantu untuk cendeраmatanya. Untuk pertanyaannya dipersilakan. Iya. Itu terasa lah Ibu ya, pepatah ya, cepat-cepat dia dapat. Iya, ini penanya-penanya yang luar biasa selama paparan materi tadi menyaksikan. Oke, untuk penanya pertama boleh dibantu Bapak? Iya, siap. Penanya pertama, izin Bapak nama dengan instansi. Baik, terima kasih. Yang terhormat Bapak Kepala Biro, yang terhormat Bapak Kepala BPJS beserta jajarannya. Nama saya Edi Purwanto dari unit LP2M Universitas Cendrawasih. Saya mengucapkan banyak terima kasih atas sosialisasinya. Sosialisasi adalah suatu ilmu ataupun pengetahuan yang baru. Saya mempunyai bisa dibilang kasus ataupun masalah terhadap BPJS ini, yang mana saya selama jadi pegawai ini sudah mau pensiun juga. Itu kartu saya masih yang askes, jadi belum diperbarui. Dan apa sebabnya seperti itu? Karena saya hampir tidak pernah menggunakan fasilitas BPJS. Alhamdulillah saya sehat terus sampai saat ini. Kemudian ingin saya perbarui kartu tersebut. Nantinya saya meminta penjelasannya seperti apa. Kemudian yang kedua, terkait dengan anggota keluarga. Anggota keluarga juga hampir tidak pernah menggunakan BPJS. Untuk yang terakhir, kondisi keluarga saya, istri ada di Jogja, BPJS Mandiri. Kemudian anak yang masih punya tertanggung, ber-KK Jogja, KTP Jogja, namun sekarang ada di sini, usia 20 tahun. Untuk yang adiknya baru umur 10 tahun. Selama ini jarang menggunakan fasilitas, hampir tidak pernah. Namun kemarin saat mau melengkapi administrasi
untuk registrasi anak saya perlu adanya rincian penghasilan orang tua. Nah, di situ saya baru melihat ternyata ada potongan. Jadi selama ini kami tidak pernah menggunakan fasilitas itu, dan mohon petunjuknya nanti untuk mendapatkan fasilitas dengan kartu-kartu yang baru ataupun secara digital. Mohon petunjuknya. Baik, sekian dan terima kasih. Ya, terima kasih kepada Bapak Edi atas pertanyaan pertama. Mungkin langsung penanya kedua. Dengan Bapak boleh disebutkan Pak nama dan mungkin fakultas atau instansinya. Cek. Baik, terima kasih untuk waktu yang diberikan dan juga terima kasih buat BPJS yang sudah hadir memberikan sosialisasi di Uncen. Perkenalkan, nama saya Marcel dari Humas Universitas Cendrawasih. Ya, yang saya mau tanyakan ada dua. Yang pertama, ini kan per tanggal 25 kemarin kan ada perubahan. Nah, itu kan hanya cuma perubahan, tadi sudah disampaikan sama Ibu Susan. Nah, yang kedua, saya kemarin bulan Juni baru selesai operasi kaki. Saya juga awam dengan BPJS, jadi ketika kemarin di rumah sakit di Dian Harapan, sakit yang didiagnosa katanya tidak ada di dalam BPJS. Nah, ketika itu saya langsung lapor, saya sudah hampir 3 kali operasi kaki, tercover sama BPJS, tapi yang ini kenapa dibilang tidak bisa? Ini yang saya mau ingin tanyakan, atau mungkin ada fungsi sistem kontrol di rumah sakit, salah satunya di Dian Harapan, supaya bisa mengcover BPJS ketika kita ada mengeluh. Tadi sudah disampaikan, hanya mungkin belum kelihatan. Nah, itu yang saya ingin sampaikan terkait dengan yang kemarin saya alami di rumah sakit, dan kebetulan saya langsung harusnya di kelas 2, tapi tiba-tiba dikasih ke kelas 3. Ini yang ingin minta penjelasan. Baik, mungkin itu saja. Terima kasih, waktu saya kembalikan. Iya, terima kasih kepada Bapak Marcel. Mungkin terakhir Ibu. Baik, terima kasih. Saya Mariati Manaki dari LPPM. Yang saya mau tanyakan, pertama di sini BPJS Ketenagakerjaan. Saya tidak tahu kalau teman-teman mungkin sudah tahu, tapi saya sendiri tidak tahu ya. Itu statusnya apakah sekarang masih berjalan atau tidak? Karena yang awal-awal itu pemotongannya di rekening kami. Tapi sekarang saya tidak mendapatkan konfirmasi ada pemotongan. Jadi apakah itu masih berjalan atau tidak? Yang kedua mengenai kelas 2 tadi katanya tidak bisa naik ke kelas 1 ya. Tapi kalau turun bisa ke kelas 3. Apakah bisa atau tidak? Terus yang ketiga, BPJS yang mandiri saya sudah lama sekali. Itu saya mendaftarkan anak beserta suami dan keluarga. Alhamdulillah lancar. Jadi saya sangat senang sekali dengan ini. Mungkin kalau dari lembaga siap untuk seperti tadi 41 itu terima kasih sekali. Tapi di sini saya sendiri itu ditanggung oleh pemerintah pusat. Itu sudah dari dulu, dari saya masih kuliah. Tapi saya menanggung suami saya dan anak saya 2 beserta ibu saya. Nah, yang saya mau tanyakan, yang ditanggung pusat tadi, apakah saya harus keluar dan kembali ke sini atau tetap saja? Itu saja, terima kasih. Mungkin izin Ibu, saya konfirmasi pertanyaan yang pertama ini tentang jaminan ketenagakerjaan atau BPJS Kesehatan? Yang pertama itu jaminan ketenagakerjaan. Ketenagakerjaan, ya. Baik, siap. Mungkin sesi pertama kita tutup dulu, langsung saya berikan kepada Bapak Kepala Cabang dan juga untuk Ibu Kepala Bidang untuk menjawab tadi pertanyaan dari Bapak Edi, Bapak Marcel, dan Ibu Mariati. Dipersilahkan. Baik, terima kasih untuk pertanyaan yang baik sekali. Izin menjawab, mungkin ditambahkan oleh Bapak Kepala Cabang. Yang pertama adalah bagaimana untuk mengurus kartu ASKES, Bapak Ibu. Di luar ada mobil MCS kami bawa juga dengan perangkat mobil. Di situ kami setiap hari itu rutin kunjungi puskesmas, kelurahan, atau instansi yang vertikal maupun horizontal yang membutuhkan. Jadi di situ mungkin Bapak nanti bisa sama-sama dengan petugas kami, namanya Pak Irfan di belakang. Itu persyaratannya hanya kartu keluarga, Pak.
kartu keluarga untuk kami mengupdate NIK, karena dulu di Askes belum ada NIK-nya. Sekarang di BPJS Kesehatan wajib NIK karena kami berbasis NIK. Jadi satu orang itu kalau mempunyai satu NIK pastinya tidak akan punya double kepesertaan. Tapi kalau mempunyai lebih dari satu NIK ada kemungkinan bisa double kepesertaan. Bapak mungkin bisa melampirkan juga SK terakhir kalau Bapak PNS supaya bisa kami mengupdate golongan terakhir. Di situ juga ada domisili. Nah, nanti di situ petugas akan memberikan fasilitas kesehatan tingkat pertama yang BPJS kerjasama dari puskesmas, tenaga klinik maupun dokter perorangan. Bapak silakan memilih salah satu. Salah satu itu yang Bapak bersedia ke situ. Jadi pada saat Bapak sudah memilih satu itu jangan pergi yang lain, nanti yang lain tolak jadi keluhan lagi. Di situ akan dijelaskan oleh petugas kami. Lalu istri Bapak mandiri. Nah, ini yang mungkin kami sebentar minta kartu keluarganya, karena secara otomatis kalau Bapak PNS harusnya istrinya Bapak sudah menjadi tanggungan Bapak dan 3 orang anak seperti yang tadi saya sampaikan. Jadi kalau mandiri ya sayang sekali Pak ya, tapi karena Bapak sudah melapor mungkin mulai saat ini akan kami pindahkan dan peserta mandiri tersebut Bapak tidak perlu membayar lagi. Kalau memang istri Bapak kelas 1 maka yang Bapak store setiap bulannya harus 150.000. Seperti itu Bapak ya. Nanti mungkin petugas akan membantu Bapak. Terus anak Bapak yang satu usia 20 tahun, yang satu 10 tahun. Domisilinya Jogja tapi sedang di sini. KTP-nya Jogja tapi sedang di sini. Jadi BPJS Kesehatan untuk fasilitas tingkat pertama itu tidak harus punya KTP Papua atau Jayapura. Jadi untuk KTP di mana saja silakan, tapi untuk domisili bisa Bapak Ibu merubah lewat genggaman tadi JKN Mobile. Rubah data bisa mengakses fasilitas kesehatan tingkat pertama terdekat. Bapak Ibu perlu diketahui bahwa perubahan fasilitas tingkat pertama ini bisa diubah setiap 3 bulan. Jadi bisa diubah setiap 3 bulan. Kalau Bapak Ibu terdaftar sekarang di klinik A, 3 bulan berikutnya mungkin ada pindah domisili, pindah tempat tinggal, mau pindah silakan. Lewat handphone saja, tidak perlu ke kantor. Tapi kalau memang agak susah bisa lewat 165 tadi atau bisa ke kantor BPJS Kesehatan. Berikutnya dari Acel ya, Marcel ya, saya sering panggil Acel. Baik, untuk Pak Marcel, mungkin kami mohon bantuan kapan dirawat di Rumah Sakit Dian Harapan dan mungkin kami harus konfirmasi karena ini kasusnya tidak bisa kita langsung jawab di sini. Karena kenapa 2 kali operasi di cover, 1 kali operasi tidak, kami harus turun lagi untuk konfirmasi ke pihak Dian Harapan. Mungkin seperti itu, nanti setelah itu dengan kami. Untuk Ibu Maria, mungkin pertanyaan nomor pertama terkait BPJS Ketenagakerjaan, mungkin bukan tupoksi kami untuk menjawab. Jadi nanti mungkin kami serahkan ke pihak Universitas Cendrawasih. Yang berikutnya adalah terdaftar di tanggungan pusat yang tadi saya bilang bantuan pemerintah pusat. Yang tadi yang saya sampaikan bahwa Ibu punya hak sebenarnya sebagai tenaga kontrak fasilitas kelas 2. Kalau jaminan pusat tadi fasilitas kelas 3. Nah, dengan kepesertaan berbasis NIK, kami tidak bisa double kepesertaan, satu di pusat atau pemerintah daerah terus satu di PPNPN. Jadi secara otomatis kalau memang sudah di launching atau untuk didaftar dari universitas, maka akan kami alihkan ke tanggungan universitas atau PPNPN tadi. Dengan otomatis secara aplikasi bahwa Ibu Maria sudah tidak terdaftar lagi di tanggungan pemerintah pusat. Untuk orang tua dan famili lainnya silakan dilanjutkan karena untuk ibu hanya bisa menanggung suami dan 3 orang anak. Mungkin tambah yang tadi satu lagi yang terkait kelas rawat ya. Ibu terdaftar di kelas 2 bisa naik 1 tingkat. Bisa naik ke kelas 1. Tidak bisa turun itu jika di rumah sakit tersebut ruangan haknya Ibu full. Iya, maka akan dikasih titip sementara di kelas di bawahnya. Nanti sudah ada yang kosong baru dinaikkan. Mungkin kasusnya Pak Marcel seperti itu. Mungkin ya kita harus konfirmasi di saat dirawat kelas haknya tuh full.
maka akan diturunkan ke satu tingkat di bawahnya. Tapi ibu bisa naik satu tingkat untuk rawat inapnya dengan pembayaran selisih. Ada aturannya tersendiri. Jika Bapak Ibu naik dari kelas 2 ke kelas 1, selisih atau cost sharing yang Bapak Ibu bayarkan adalah sebesar 75% dari diagnosa inasi bijis. Kami pakai aplikasi namanya inasi bijis. Bukan 75%. Diagnosa inasi bijis kelas 2 dikurangi diagnosa CBGS kelas 1. Maka selisihnya Bapak Ibu yang bayar. Contoh malaria, kalau di kelas 2 total yang harus dibayar 5 juta. Di kelas 1 8 juta. Maka 8 kurang 5, 3 juta yang Bapak Ibu harus tambahkan. Tapi kalau seandainya kelas 1 naik ke VIP, perhitungannya adalah 75% dari total pembayaran kelas 1 tadi yang BPJS Kesehatan. Jadi nanti 75%-nya misalkan malaria 5 juta, maka 75%-nya yang Bapak Ibu harus bayar. Sedikit besar. Jadi saran kami supaya menghindari keluhan, sebaiknya didaftarkan atau dirawat di hak Bapak Ibu sekalian sesuai dengan yang didaftarkan oleh Bapak Ibu sekalian di kelas 1 maupun kelas 2. Mungkin dari saya seperti itu, mohon tambahan dari Bapak Kepala Cabang kepada Bapak, dipersilakan. Iya, terima kasih. Tepuk tangan dulu buat 3 orang yang sudah bertanya tadi ya. Iya, mungkin tambahan saja bahwa tadi Ibu Susan sudah menjelaskan ya, untuk Pak Edi ini memang agak sayang aja kalau misalnya tidak dimanfaatkan ini, dan tidak perlu sekali lagi Bapak Ibu harus menggunakan NIK atau KTP elektronik Jayapura atau Papua. Sama halnya seperti saya, misalnya saya juga memiliki KTP elektronik Manokwari. Nah, KTP itu yang saya bawa sampai dengan sekarang gitu. Ini kalau pemahamannya menggunakan KTP elektronik. Terus bagaimana dengan orang yang dari sini mau ke Surabaya? Sama. Mau ke Manado? Sama. Pakai KTP yang ada di sini sama aja. Karena kami cuma butuh NIK-nya saja, Bapak Ibu sekalian. Yang jadi soal yang tidak punya KTP. Nah, ini bagaimana? Ya sudah harus mengurus KTP Bapak Ibu sekalian ya. Mungkin masih lanjut terkait dengan pertanyaan Pak Edi tadi. Untuk para pekerja ya, untuk para pekerja ini terutama yang sudah berkeluarga ya, yang sudah berkeluarga ini kami himbau untuk pada saat mendaftar pastikan istri dan anak-anaknya didaftarkan gitu. Karena ini benefit sebenarnya. Yang bayar iuran hanya pekerjanya, tapi yang ditanggung suami, istri dan 3 anak gitu. Dulu waktu zaman Askes, kalau Bapak Ibu dulu dengar Askes kan 2 anak. Di era BPJS ini 3 nih yang ditanggung gitu. Nah, cuman anak juga ada kriteria. Nah, ini perlu nih. Anak itu sampai dengan 21 tahun. Jadi kalau sudah lebih dari 21 tahun masih bisa ditanggung nggak? Masih. Sampai dengan 25 tahun syaratnya melampirkan surat keterangan kuliah atau lagi mengikuti pendidikan resmi lah. Tidak harus kuliah ya. Sedang mengikuti kegiatan pendidikan formal, cukup menunjukkan saja surat keterangan melaksanakan pendidikan, itu bisa ya. Bagaimana kalau anaknya lagi di Jogja? Nah, ini pertanyaannya tuh sering ke sana, apa harus urus di sini? Enggak. Bapak Ibu boleh uruskan di sini, dia install aplikasi yang tadi saya bilang, pakai kartu digital, pakai di sana bisa. Gitu. Yang dia harus pastikan adalah di sana dokternya atau puskesmasnya mau di mana. Nah, di aplikasi yang ini Bapak Ibu itu bisa lihat, kalau kita buka ada salah satu menu di sini fasilitas kesehatan. Itu waktu kita buka dia langsung ketahuan. Jadi misalnya sekarang kita lagi di AB Pura, ketahuan ada puskesmas AB Pura jarak kurang lebih hampir 1 kilo dari sini, kurang lebih Kota Raja kurang lebih 2,6 kilo. Bapak Ibu nanti bisa coba gitu. Ini untuk memudahkan supaya pada saat memilih fasilitas kesehatan itu sudah dekat dengan tempat tinggalnya. Gitu. Dan tidak harus di puskesmas, Bapak Ibu boleh pilih dokter keluarga sekarang. Boleh pilih klinik gitu. Nah, itu dia. Kapan mau ke rumah sakit? Pada saat Bapak Ibu akan dirawat inapkan atau membutuhkan penanganan spesialis. Nah, ini mungkin tambahannya itu. Ya. Dan tadi Pak Kris juga sudah sampaikan bahwa kepengurusannya ini Bapak Ibu itu tidak perlu sampai harus ke BPJS Kesehatan lagi.
Bahkan tadi Ibu Susan sudah sampaikan lewat WhatsApp tadi ya. Bisa Bapak Ibu bisa urus lewat WhatsApp itu. Ya, hanya foto SK-nya, foto KTP-nya, WhatsApp. Bisa langsung kita proseskan Bapak Ibu sekalian. Dan tidak lama, biasanya di hari yang sama kurang lebih di bawah 1 jam itu pasti selesai, kecuali ada masalah jaringan komunikasi data. Ya, saya berharap juga nanti di Uncen ada satu PIC nih yang nanti ditunjuk untuk bisa berkomunikasi dengan kami secara kolektif begitu. Untuk memudahkan Bapak Ibu, ya. Jadi nanti kami punya petugas mobile customer service itu bisa kita arahkan ke sana atau nanti secara kolektif kita bisa proses kartunya melalui PIC nanti yang ditunjuk gitu. Itu untuk memudahkan kalau misalnya dari kantor ya Bapak Ibu sekalian. Untuk keluarga ini sekali lagi selama pekerjaannya sudah terdaftar maka anaknya bisa daftar sendiri dimanapun gitu atau istrinya. Jadi tidak harus bapaknya yang uruskan atau si pekerjanya uruskan. Nah ini perlu digarisbawahi nih. Jadi portabilitasnya atau fleksibilitasnya itu ada Bapak Ibu sekalian. Ya pertanyaannya Pak Edi tadi, apakah Ibu bisa urus di sana? Sangat bisa Pak. Gitu. Ya, pakai WhatsApp aja. Saran saya pakai WhatsApp aja, nggak usah ke BPJS. Nanti masuk antrian, kecuali memang harus ke BPJS Kesehatan, ya silahkan. Seperti itu. Kemudian tadi dari Pak Marcel, nanti kita tidak lanjuti ya Pak Marcel ya. Karena harusnya dijamin itu. Masa 2 operasi dijamin, 1 operasi nggak dijamin gitu. Iya nanti kita coba telusuri ya. Saya titip pesan ke Bapak Ibu 2 hal saja. Pertama, Bapak Ibu pada saat mau mengakses layanan, pastikan kartunya aktif atau kartunya pegang gitu. Ya. Kalau rawat inap, nah ini harus diingat ini. Kalau rawat inap itu dikasih waktu 3 hari untuk menunjukkan kepesertaan BPJS. Jadi Bapak Ibu lupa bawa kartu nih, masuk ke Dian Harapan. Masuk aja dulu, sampaikan saya peserta BPJS Kesehatan, itu dikasih waktu 3 kali 24 jam. Nah ini ketentuannya ini. Kecuali di awal Bapak Ibu sudah bilang, saya pasien umum. Nah itu udah pasien umum walaupun ada waktu 3 hari, ada kasus kayak begitu. Ya, kami punya satu kasus, ini mungkin saya share juga ke Bapak Ibu sekalian. Itu ada salah satu peserta kami, masuk tidak mau menggunakan kartu BPJS. Nah, kartu BPJS dan JKN sudah clear ya Bapak Ibu ya. Mudah-mudahan sudah cukup jelas ya. Apa bedanya kartu BPJS dan kartu JKN? Ada yang bisa jawab? Bapak Ibu? Dari penjelasan tadi? Oke, mungkin saya cerita sedikit ya. Bapak Ibu, BPJS Kesehatan ini, nama programnya, itu programnya Jaminan Kesehatan Nasional. Ya, nama kartunya, Kartu Indonesia Sehat. Makanya biasanya Bapak Ibu dengar JKN KIS. Pak Presiden biasa bilang KIS, nah itu kartunya Bapak Ibu sekalian. Nah, nama programnya tadi JKN, Jaminan Kesehatan Nasional. Nama kartunya Kartu Indonesia Sehat. BPJS Kesehatan, badan penyelenggaranya, badannya, lembaganya. Jadi kartu BPJS sama dengan kartu KIS. Kartu KIS sama dengan kartu JKN, sama aja. Apa yang membedakan? Yang membedakan adalah kelompok pesertanya. Yang PNS sendiri terpisah dengan golongan-golongannya, yang TNI Polri sendiri terpisah dengan pangkatnya, yang honorer sendiri terpisah dengan kelompok gajinya. Yang gajinya di atas 4 juta, ya, itu kelas 1. Sama dengan atau setara dengan golongan 2 dan golongan 3 dan 4 di PNS. Yang gajinya sampai dengan 4 juta itu di kelas 2. Kecuali tadi Ibu Susan sudah sampaikan, ada yang punya suami PNS golongan 3, di rumah sakit itu sistemnya connect. Kita baca, kelihatan, Bapak Ibu nanti akan bisa dirawat di rumah sakit atau di kelas yang lebih tinggi. Kalau misalnya memiliki pasangan atau memiliki suami dan istri yang golongannya lebih tinggi dari Bapak Ibu sekalian. Gitu ya. Itu Bapak Ibu sekalian. Mudah-mudahan cukup jelas ya, JKN KIS, BPJS Kesehatan, sama KIS-nya ya. Oke. Kemudian yang terakhir tadi mengenai di cover ya. Nah ini justru tujuan kami di sini sosialisasi itu supaya akan di cover oleh
pihak manajemen. Akan daftarkan oleh pihak manajemen gitu Bapak Ibu sekalian. Makanya kami lakukan sosialisasi di awal. Ya. Perbandingan nilai rupiahnya begini Bapak Ibu sekalian. Kalau Bapak Ibu terdaftar, mungkin Ibu Susan tadi sudah sampaikan. Saya ulangi lagi. Bapak Ibu kalau terdaftar sebagai peserta kelas 2, 5 orang dalam satu keluarga itu iurannya 500.000. Karena per orang 100.000 kelas 2. Tapi kalau Bapak Ibu terdaftar sebagai pekerja, itu tidak sampai 40.000 karena 1% saja yang dipotong dari gaji Bapak Ibu. 4%-nya itu disubsidi dari pemerintah. Kurang lebih seperti itu Bapak Ibu sekalian. Artinya per jiwanya itu tidak lebih dari 10.000. Nah, lumayan kan Bapak Ibu sekalian ya. Saya punya satu kasus juga yang tadi sudah saya sampaikan. Ada pasien ya yang memiliki kartu JKN, tapi pada saat masuk dia tidak mau menggunakan. Nah, ini mungkin bisa kejadian ke Bapak Ibu sekalian. Jadi penjaminan itu atau kami bisa biayakan Bapak Ibu itu ditentukan di awal pada saat Bapak Ibu akan dirawat. Status pasien itu di awal. Pada saat di awal sudah disampaikan bahwa kami nggak bersedia menggunakan JKN, maka seterusnya itu nggak bisa kami jamin. Nah, satu kasus ini kejadiannya itu kurang lebih sekitar 3 minggu belakangan ini. Ada satu pasien yang masuk ke rumah sakit Profita, ya, itu nggak mau menggunakan kartu JKN. Padahal kasusnya berat, pasiennya nggak sadar, Bapak Ibu sekalian. Ya, masuklah ke ruang ICU. Nah, pada saat 3 hari pertama muncullah bill tagihan. Ya, di awal keluarga sudah nggak mau menggunakan JKN. Kenapa? Sudah berpikir ribet, berpikir nanti dapat kelas yang lebih rendah dan sebagainya gitu. Singkat cerita, pada saat hari keempat keluarga dipanggil sama manajemen rumah sakit, dikasih tahu, Bu, ini sudah 3 hari, tagihannya itu hampir 400 juta. Bapak Ibu, jaminan kesehatan itu tidak semurah apa yang Bapak Ibu bayangkan. Coba aja Bapak Ibu ke dokter praktek sebentar, minimal keluar itu 100 sampai 200.000. Kalau obatnya standar, coba aja. Padahal kalau Bapak Ibu terdaftar, hampir 400.000 itu untuk iuran setahun. Bapak Ibu boleh sakit kapan saja. Ya, saya tidak menghimbau Bapak Ibu sakit, tapi pada saat sakit, Bapak Ibu mikirkan akomodasinya aja. Kalau mau dirujuk ke Jakarta, pikirkanlah tiketnya, pikirkanlah bekal nginapnya nanti di sana. Tapi jangan pernah berpikir biaya medisnya. Ya, karena di kantor saya itu banyak dokter, tapi tidak ada satu dokter pun di kantor kami yang bisa memastikan berapa biaya kesehatannya pada saat dia lagi dirawat. Ya, karena begitu dirawat itu bisa kemana-mana. Sakit di perut itu bisa operasi di kepala, Bapak Ibu sekalian. Jadi apa yang kami sampaikan di sini adalah untuk meminimalkan atau mengalihkan risiko. Risiko apa? Risiko pembiayaan. Kasus yang tadi, Bapak Ibu yang saya cerita tadi, itu akhirnya kami bantu. Untungnya belum 3 kali 24 jam. Nah, itu dia, gitu. Nah, jadi makanya saya himbau ke Bapak Ibu, minimal Bapak Ibu punya deh kartunya atau sudah terdaftar gitu. Ya, tadi Ibu Susan sudah sampaikan ke Bapak Ibu sekalian bahwa malaria itu, Bapak Ibu, itu biayanya kalau hanya malaria saja, gitu. Tapi zaman sekarang nggak ada penegakan diagnosa itu hanya malaria. Pasti ada adik-adiknya, minimal 2 yang biasanya ngikuti malaria. 1 hipertensi. Biasanya tensinya tinggi. Nah, kalau tensinya sudah tinggi, biaya yang kami bayarkan itu bukan 3-4 juta lagi ke rumah sakit. Nambah, begitu tensinya tinggi, berarti dia hipertensi, diagnosanya masuk, levelnya naik, penyakitnya kronis jadinya. Nah, apakah kami harus menunggu Bapak Ibu bayar iuran bulan depan? Tidak. Dengan iuran yang Bapak Ibu sudah bayarkan di bulan itu, apapun komplikasinya, itulah yang nanti harusnya kami cover. Makanya ini disebut jaminan sosial. Ya, orang yang mau melahirkan, pada saat dia baru daftar hari itu, dan dia mau melahirkan, itu bisa kita jamin saat itu juga. Yang penting dia sudah daftar, sudah bayar iuran, dan sesuai dengan alurnya. Ya, tidak harus dia daftar 9 bulan sebelum dia melahirkan, Bapak Ibu.
Ya, kalau itu jatuhnya nanti asuransi komersial. Apa bedanya asuransi komersial dengan jaminan sosial punya negara? Bapak Ibu pernah ambil kredit ya? Ada yang pernah ambil kredit? Mirip itu Bapak Ibu. Saya mungkin kalau menjelaskan asuransi komersial itu mirip kredit. Bapak Ibu pada saat ambil kredit, maka yang dilihat adalah faktor untuk risiko mengembalikan kreditnya. Inilah yang terjadi pada saat Bapak Ibu mau menggunakan asuransi komersial. Yang iuran itu ditentukan oleh Bapak Ibu ini punya riwayat penyakit apa. Jadi pada saat Bapak Ibu ini punya riwayat gula, maka iuran orang penyakit gula dengan iuran yang tidak punya penyakit gula itu beda iurannya. Tapi di jaminan sosial sama semua. Kenapa demikian? Itu sistem yang kita bangun di negara kita, itu sistem gotong royong. Jadi yang sehat membantu yang sakit. Ya, begitu pula sebaliknya, begitu dia sudah sehat, dia akan bantu yang sakit, Bapak Ibu. Nah, ini yang perlu kita sampaikan ke Bapak Ibu sekalian. Jadi biaya-biaya itu yang Bapak Ibu tidak gunakan, itu nanti akan membantu saudara-saudara kita yang membutuhkan atau yang sakit. Secara tidak langsung Bapak Ibu sudah berderma, bersedekah itu Bapak Ibu sekalian. Gitu. Ya, jangan berharap sakit ya Bapak Ibu sekalian. Di Kota Jayapura ini ada 13.000 pasien yang kami jamin setiap bulan. 13.000 pasien, 1.300 yang dijamin setiap bulan. Biaya yang paling besar adalah biaya cuci darah. 2 minggu sekali cuci darah Bapak Ibu sekalian, cuma 8 juta sekali cuci darah. Dan itu dia harus lakukan seumur hidup. Cuci darah itu seumur hidup Bapak Ibu sekalian. Dia telat 2 minggu saja cuci darah, pasti lewat. Nah, cuci darah ini akibat dari kerusakan pada organ di dalam ya, ginjal. Jadi kita mulai hati-hati untuk konsumsi ini Bapak Ibu. Sudah mulai takar-takar ini konsumsi. Ya, kalau di data kami, pasien cuci darah tuh di Jayapura naik. Dan yang anehnya sekarang sudah mulai turun ke anak-anak. Nah, hati-hati. Kenapa? Pola hidup. Pertama makan. Makanan ini Bapak Ibu sekalian. Agak hati-hati dengan makanan Bapak Ibu sekalian. Ya, mohon maaf saya agak melebar sedikit, tapi biar kita sama-sama paham kenapa sih kita perlu ini gitu. Ya, nah untuk PNS terakhir ya, PNS dan Bapak Ibu sekalian, ini salah satu privilege yang kami berikan, kartunya tidak akan pernah nonaktif. Gitu. Beda dengan peserta perorangan, dia harus bayar dulu, dia harus store dulu. Tapi kalau PNS dan pekerja penyelenggara negara, ya Bapak Ibu misalnya nanti sudah terdaftar, itu dia akan aktif terus meskipun pembayarannya terlambat gitu. Beda dengan perusahaan, beda dengan perorangan. Ini kelebihan yang kami berikan untuk teman-teman di pekerja penyelenggara negara, baik PNS maupun non PNS gitu. Ya, mudah-mudahan ini sudah cukup jelas ya Bapak Ibu sekalian ya. Selanjutnya saya kembalikan ke Mbak Nancy. Terima kasih. Ya, luar biasa. Boleh kita berikan tepuk tangan untuk diskusi pertama. Izin Bapak Ibu, tadi sepanjang penjawab materi saya lihat banyak yang oke. Sepertinya informasi ini memang baru. Nah, ini kami hadir untuk menyampaikan informasi yang mungkin selama ini masih didengar sayu-sayu. Nah, sekarang ini jelas. Oke, untuk sesi yang terakhir, karena memang izin kita terkendala waktu, mungkin 2 penanya. Boleh? 2 penanya sebelum kita tutup sesi diskusi kita pada sosialisasi hari ini. Ayo Bapak Ibu, ini ajangnya nih. Jarang-jarang pertanyaannya langsung dijawab oleh kepala cabang nih Bapak Ibu. Biasanya kalau Bapak Ibu datang ke kantor itu yang jawab langsung frontliner kami di sana. Nah, ini langsung nih. Frontlinernya khusus didatangkan dari BPJS. Langsung 2 kepala kami, kepala cabang dan kepala bidang. Boleh Bapak Ibu, 2 penanya? Ini ada yang diskusi-diskusi. Nah, cap. Boleh? 1, 2, baik Ibu, 1 penanya terakhir. Bapak, baik. Mungkin boleh dibantu teman-teman. Ibunya yang di sana. Izin Ibu boleh disebutkan namanya, serta mungkin asal fakultas atau instansinya. Baik, siang. Selamat siang Ibu. Nah, saya Nelly Hamadi. Nah, saya dari
honorer PAUK Uncen. Yang ingin saya tanyakan, kartu KIS ini kami waktu itu sudah urus dari kelurahan, tapi kami tidak memakainya saat kami berobat di puskesmas. Yang kami pakai itu kartu Papua Sehat, Kak, itu yang kami pakai. Nah, apakah kalau pengurusan ulang kartu KIS ini, apakah kami punya yang sudah terdaftar dari kelurahan itu masih berlaku atau tidak? Dan apakah ada tunggakan kalau kami tidak memakainya? Terima kasih. Ya, terima kasih luar biasa kepada Ibu Meli Hamadi. Mungkin yang langsung kedua, Bapak silahkan dibantu. Terima kasih. Nama saya Effendi dari BAUK Universitas Cendrawasih. Terima kasih sudah mempersilahkan saya untuk bertanya. Pertanyaan saya tentang status kalau istri yang PNS terus kita yang PTT ini, apakah perlu kita ikut juga dengan KIS ini? Terus yang kedua tentang masalah saya punya kemarin pada saat lahiran kami tidak bisa memanfaatin kelas yang kita pakai kelas 2, tapi pembayarannya itu full kelas 2, padahal kita pakainya kelas 3, Pak. Itu mungkin ada solusi pencerahannya, Bu? Ya. Itu aja. Baik, mungkin kita berikan aplaus dulu untuk Ibu Meli dan Bapak Effendi. Bagi Bapak Ibu yang mungkin tidak dapat kesempatan, tenang Bapak Ibu, kanal-kanal kami sudah banyak, boleh menghubungi 165 atau mungkin untuk administrasi boleh di 08118165 Pandawa. Mungkin untuk mempersingkat waktu dipersilakan kepada Ibu Susan dan juga kepada Bapak Jamal untuk menjawab. Baik, terima kasih kepada Ibu Nelly atas pertanyaannya. Kasusnya Ibu Nelly sama ya dengan Ibu Maria tadi, sudah terdaftar secara pemerintah. Tapi mungkin yang ini oleh pemerintah daerah bisa atau pusat bisa. Tapi secara haknya Ibu punya hak di kelas 2 dengan konteks terdaftar sebagai tenaga kontrak atau PPNPN ini. Kalau yang tadi Ibu pegang sampai sekarang itu adalah tanggungan pemerintah untuk masyarakat prasejahtera yang mendapatkan fasilitas kelas 3. Dari regulasi, jika Ibu seorang penerima upah, maka harus didaftarkan sebagai penerima upah. Nah, dalam hal ini adalah oleh Uncen dengan tenaga kontrak. Jadi nanti kartunya akan aktif tetapi naik satu tingkat di kelas 2. Jadi kartu yang sama yang Ibu pegang tidak perlu kita cetak lagi, tapi kepesertaannya kami ubah ke segmen penerima upah dan mendapatkan jatah kelas 2. Untuk kartu Papua Sehat, memang benar di Jayapura ini Rumah Sakit Dok 2 dan Rumah Sakit AB kalau saya tidak salah masih dilayani. Tapi ke depannya secara regulasi jaminan kesehatan harus dikelola oleh satu pintu, yaitu BPJS Kesehatan yang sudah ditunjuk oleh pemerintah. Sehingga beberapa rumah sakit di kabupaten-kabupaten maupun di kota Jayapura ini sudah tidak lagi disalurkan dana kartu Papua Sehat tersebut dari provinsi. Nah, sehingga kedepannya mungkin akan kita merger seperti BPJS Kesehatan mengcover jaminan kesehatan di rumah sakit, tetapi biaya komplementer yang lainnya akan di-cover oleh kartu Papua Sehat. Contohnya transportasi udara atau pendampingan keluarga, itu yang mungkin lagi akan digendok untuk bisa disamakan untuk ditanggung siapa yang menanggung apa begitu. Selanjutnya adalah dari Pak Effendi untuk status istri PNS, dia sama seperti yang tadi saya jelaskan bahwa salah satu adalah pekerja atau keduanya pekerja. Yang tadi saya contohkan adalah suami yang PNS. Kalau ini istri PNS maka sama. Ya, karena di regulasi menyatakan wajib pekerja penerima upah yang diupah adalah wajib didaftarkan oleh pemberi kerjanya, maka hal tersebut
sama diberlakukan untuk seorang yang istrinya seorang PNS. Bagaimana dengan persalinan yang tadi Bapak jatah kelas 2, bayar kelas 2, artinya Bapak bayar mandiri ya, tidak menggunakan BPJS Kesehatan ya? Pakai BPJS Kesehatan ya. Jadi Bapak Ibu yang diklaim ke kami dari rumah sakit adalah sesuai yang dirawat. Jadi pada saat Bapak dirawat di kelas 3, dia akan menagih ke kami dengan kelas 3, bukan kelas 2. Kalau dia menagih dengan kelas 2, kami pastikan tidak kami bayar. Jadi petugas verifikator kami di rumah sakit itu akan membuka rekam medik pasien yang dirawat di rumah sakit. Boleh, silakan rumah sakit menagihkan kelas 2. Tetapi pada saat kami verifikasi, kami akan membiayai dengan dengan apa yang dia terima pasien kami. Jadi kalau dia dirawat di kelas 3, tim verifikator kami akan membayar dengan kelas 3, bukan kelas 2. Nah, itu bisa kami pastikan itu. Mungkin dari saya seperti itu. Ada tambahan dari Bapak Kepala Cabang, dipersilakan. Mudah-mudahan sudah cukup jelas ya Ibu ya. Jadi kalau dari saya himbauan saja Bapak Ibu sekalian. Sekali lagi Bapak Ibu, yang pertama Bapak Ibu harus tahu alur layanan dulu. Alur layanan supaya kartu ini Bapak Ibu bisa gunakan dengan maksimal. Gitu ya. Jadi pastikan Bapak Ibu terdaftar di fasilitas kesehatan tingkat pertama di mana? Apa saya di puskesmas atau di dokter praktek gitu. Nah, berobat dalam kondisi normal ke situ tuh Bapak Ibu sekalian. Nanti pada saat Bapak Ibu mau dirawat inap pasti dirujuk gitu. Kalau emergensi gimana? Nah, ini juga penting. Bapak Ibu masuk ke rumah sakit tapi pintunya UGD. Nanti ini jangan salah pintu nih. Bapak Ibu masuk ke poliklinik berarti jadi pasien umum. Biasanya ini yang terjadi Bapak Ibu sekalian. Nah, belum ditambah oknum-oknum ya. Nah, oknum kan banyak juga itu. Ada yang sengaja kasih salah masuk ke klinik gitu kan, poliklinik. Ada yang di UGD juga kadang-kadang masih. Nah, selain alur yang tadi, Bapak Ibu pegang nomor kontaknya teman-teman atau 165 tadi, call center. Untuk Bapak Ibu bisa konsultasi atau koordinasi ke kami kalau ada keluhan Bapak Ibu sekalian. Ya, jangan berdebat dengan kawan-kawan di fasilitas kesehatan, jangan. Karena yang pertama ya pasti Bapak Ibu secara kompetensi pasti kalah di sana gitu. Biarlah kami nanti yang berkoordinasi seperti kasusnya Pak Marcel tadi, kemudian kasusnya Pak Hendy ya tadi ya Pak ya. Iya, kasusnya Pak Hendy. Kalau ada kasus-kasus kayak begitu, cukup Bapak Ibu punya kwitansi. Nah, ini yang penting nih. Gitu. Supaya kami bisa komunikasi ke manajemen, kalau memang Bapak Ibu benar, uang itu akan kita kembalikan. Nah, tidak sedikit juga kita mengembalikan biaya-biaya yang memang misprosedur atau oknum dalam tanda kutip Bapak Ibu sekalian. Intinya jangan berdebat di fasilitas kesehatan karena Bapak Ibu membutuhkan pelayanan di sana. Biarlah nanti kami yang melakukan koordinasi dengan pihak manajemen rumah sakit atau puskesmas maupun dinas kesehatan atau dokter tempat kami bekerja sama. Ya, jangan lupa download mobil JKN ya Bapak Ibu sekalian ya. Ini ada teman-teman, monggo silahkan. Atau teman-teman nanti bisa dibantu ya. Kayaknya Pak Kris juga ini harus download ini, San. Harus download ini mobil JKN-nya gitu ya. Mungkin dari kami itu Bapak Ibu. Sekali lagi terima kasih, aplaus buat Bapak Ibu sekalian. Terima kasih banyak. Terima kasih Pak Kris. Terima kasih teman-teman Uncen. Saya kembalikan. Iya, diucapkan terima kasih kepada Bapak Kepala BPJS Kesehatan Cabang Jayapura beserta dengan Ibu Kepala Bidang P4 dari Kantor Cabang Jayapura. Mungkin sebelum kita tutup, saya mengundang 3 penanya yang tadi. Pertama, kepada Bapak Edi, Bapak Marcel, dan Ibu Mariati untuk ke depan. Nanti akan kita berikan cenderamata. Oh, sudah diberikan. Oh iya, baik, mohon maaf. Ya, mungkin izin Bapak Ibu terkait yang sudah tadi kita informasikan. Apabila ada yang mungkin ingin belum ditanyakan, boleh call center kami, nomornya singkat 3 angka saja, 165. Kalau ingin administrasi layanan, mungkin ada anak yang belum tertanggung atau mungkin mau rubah vaskes, mau coba lewat WhatsApp, silakan 0811 8165 165.
Nah, Bapak Ibu izin mungkin itu yang bisa kami sampaikan dari BPJS Kesehatan, kiranya mungkin bisa menjawab pertanyaan yang selama ini belum mendapatkan sumber yang jelas, sudah terjawabkan, dan nanti untuk seterusnya boleh terjalin kerjasama yang baik antara BPJS Kesehatan dan juga Universitas Cendrawasih. Nah, baik Bapak Ibu, mohon izin sebelum kita tutup, dengan hormat saya mengundang Bapak Kepala Biro untuk dapat kembali di depan Bapak, bersama dengan Bapak Kepala Cabang beserta dengan Ibu Kepala Bidang. Ya, baik, untuk waktu selanjutnya kita langsung akan menutup secara resmi kegiatan sosialisasi pada hari ini, sehingganya saya mohon kesediaan kepada Bapak Kepala Biro untuk dapat menutup rangkaian kegiatan pada hari ini. Kepada Bapak dipersilahkan. Terima kasih. Tadi kita semua telah mendengar dari narasumber, dan memang banyak hal yang harus kita kerjakan. Tadi disampaikan bahwa bisa di call center 165, Bapak Ibu bisa menanyakan. Terima kasih atas penyampaian dari narasumber. Untuk perhatian Bapak Ibu, khusus yang tadi penyampaian terakhir dari Kepala Cabang terkait dengan biasa masalah di rumah sakit. Kita sudah melawan berkelahi di sana baru. Padahal oknum di rumah sakit juga tadi yang dikatakan, dan itu kita sudah lihat jelas. Baru kali ini kita dapat jawaban bahwa jangan komplain dan dorang. Biar saya dong layani, kwitansi dengan apa itu kami simpan, baru datang ke BPJS. Nanti mereka yang akan komunikasikan ke sana untuk penyelesaiannya. Dan ini mungkin hal baru, karena sekian lama selalu kita baku melawan orang di rumah sakit. 3x24 jam, ingat ya, jangan suruh hari keempat baru kamu datang komplain. Sudah dengar, jadi 3x24 jam, jadi begitu dengar sampaikan ke teman-teman yang lain persoalan yang sama. Terus yang menarik lagi tadi disampaikan tentang cuci darah. Cuci darah tuh dulunya tuh cuma orang-orang tua, umur-umur 50-an sampai 60-an. Tadi dari data yang disampaikan, sekarang sudah anak-anak muda lah. Zaman-zaman dulu tuh kita tahu biasa orang sakit gula tuh tompor orang tua dia yang badan besar-besar apa. Sekarang ini mulai turun penyakit, ini juga update terus. Dia update, dia kasih dia status terus, jadi bikin sudah turun. Apalagi cuci darah ini yang menarik. Kita tahu pengalaman banyak teman bahwa di rumah sakit Dok 2 yang tertahu tempat cuci darah tuh ada 4. Kadang-kadang orang antrean, terlambat sedikit ya tertunda. Cuci darah berawal dari 1 tahun cuci darah sekali, 6 bulan sekali, 3 bulan sekali dia turun, 1 bulan 1 kali, sampai yang tadi dikatakan 2 minggu sekali. Kalau di posisi offside seperti begitu, berarti Bapak Ibu cari Tuhan cepat sudah. Sambil cuci darah cari Tuhan, cari semuanya. Terus jangan berbuat kesalahan dan dosa, karena itu sudah di posisi offside. Karena pengalaman dari kita keluarga dan saudara yang cuci darah tidak pernah selamat. Cuma waktu saja yang menunda dia punya waktu kematian. Jadi pada kesempatan ini saya sampaikan, ketika cuci darah sudah tinggal menuju ke gereja kah, ke masjid kah, cari perlindungan untuk aman. Jadi bukan saya menakuti, tapi itu pengalaman untuk Bapak Ibu ketika peristiwa itu kita alami, kita bisa sampaikan. Mungkin yang menarik lagi, tadi belum tuntas disampaikan itu penyebab sehingga cuci darah tersebut tadi dibilang ginjal. Cuma mungkin di kesempatan lain atau nanti komunikasi bisa tanya, makanan apa menyebabkan sehingga ginjal bermasalah, supaya jangan kita melakukan makanan yang bikin ginjal bermasalah itu. Itu mungkin yang paling penting. Dan terima kasih sudah membuka wawasan, dan tadi Pak Kepala Cabang tadi sudah menunjukkan saya dari di JKN itu, di aplikasi yang tadi itu banyak hal baru. Kita bisa komunikasi, kita bisa ganti itu tempat itu setiap 3 bulan sekali. Kalau kita mau update dokter, tadi Pak Kepala Cabang mau update dokter, tapi dia lihat ini baru 1 bulan, belum bisa. Batasnya tadi disampaikan oleh Ibu tuh 3 bulan. Jadi memang fasilitas itu semua tersedia. Jadi Bapak Ibu yang mengerti tentang aplikasi mengenai tentang hal-hal baru, jangan lupa menyampaikan. Jangan seperti ada teman-teman yang kita minta tolong download ini, setelah download badan dasar ini sudah tua nih, itu tidak boleh. Tapi kalian sudah dengar itu,
kalian punya tugas untuk menyampaikan dan mendistribusikan kepada orang-orang yang sangat membutuhkan. Karena perbuatan baik dan apa yang dilakukan, ya kita tidak tahu, tapi Tuhan pasti akan menghitung semua kebaikan yang telah dilakukan. Dan atas nama pimpinan Universitas Cendrawasih, kami ucapkan terima kasih kepada Bapak Kepala Cabang dan Ibu Kepala Bidang dan teman-teman dari BPJS Kesehatan. Terima kasih atas penyampaian yang berharga bagi kita semua. Dan sebagai tanda ucapan syukur dan terima kasih, kami tak dapat membalasnya, tapi kami cuma berdoa agar semua dalam keadaan sehat dan aman. Dengan memanjatkan puji syukur kepada Tuhan, sosialisasi tentang penggunaan BPJS pada siang hari ini kami tutup dengan resmi.